Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, apa yang akan dibahas dalam perilaku konsumen? Yang akan dibahas dalam perilaku konsumen adalah mengenai bagaimana perilaku kita sebagai individu ketika kita mau membeli barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah intinya gitu ya. Jadi, perilaku konsumen ini adalah teori tentang perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana fungsi permintaan konsumen itu terbentuk dan kapan kepuasan konsumen itu dapat tercapai. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika misalnya kita mengkonsumsi suatu barang, kita akan mencapai kepuasan pada pada saat kapan? Pada saat kita mengkonsumsi barang dengan jumlah yang berapa, kemudian dengan kita dibatasi sama yang namanya adalah budget ataupun anggaran. Nah, dalam perilaku konsumen juga ini lebih menjelaskan bagaimana konsumen mengambil berbagai keputusan dalam menghadapi yang namanya trade-off dan bagaimana mereka merespon perubahan-perubahan di lingkungan mereka. Nah, ada 4 dalam pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan kardinal, pendekatan ordinal, pendekatan revolve preference, dan pendekatan atribut. Nah, apa saja dari 4 pendekatan tersebut? Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Jadi, fokus kita adalah membahas mengenai pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini sering kita dengar yang adalah dengan istilah total utility atau marginal utility. Nah, total utility dan marginal utility ini berkaitan dengan barang-barang yang ada kaitannya atau tidak ada kaitannya. Maksudnya adalah begini. Eh, jadi ini kurva yang vertikal ini adalah total utility. Artinya kepuasan total yang diterima oleh konsumen ataupun individu ataupun rumah tangga dalam mengkonsumsi suatu barang. Dan di sini adalah jumlah. Jumlah yang dimaksud ini adalah jumlah barang yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Nah, biasanya semakin kita menambah jumlah barang tersebut, maka kita akan mencapai suatu titik kepuasan tertentu. Nah, pada saat level mana nih kepuasan kita akan tercapai? Yaitu pada saat kita memang sebagai konsumen merasa puas dengan mengkonsumsi sejumlah barang. Nah, tiap konsumen ataupun tiap individu itu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamakan. Misalnya, si A itu lebih mengalami kepuasan pada saat dia mengkonsumsi 2 gelas ketika dia haus. Nah, ternyata si D itu bisa mengalami kepuasan ketika dia haus, dia mengkonsumsi 5 gelas, gitu ya. Itu adalah dikatakan dengan kepuasan total atau total utility. Nah, di dalam pendekatan kardinal, daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau util. Dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna bergantung pada subjek yang dinilai. Tadi ya, contohnya tentang ketika seorang haus, maka dapat dihitung atau diukur dengan nilai ataupun jumlah ataupun satuan uang yang digunakan ketika mengkonsumsi suatu barang. Nah, asumsi dari pendekatan kardinal yang pertama adalah kepuasan yang dapat diukur. Kedua, konsumen rasional. Artinya, konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Nah, kemudian ada tiga, yaitu tentang diminishing marginal utility. Artinya, penambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin turun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas. Itu ya. Kemudian ada pendapatan konsumen tetap, kemudian asumsinya adalah constant marginal utility of money, artinya uang mempunyai nilai subjektif yang tetap. Yang keenam adalah total utility adalah additive dan independent. Additive ini artinya daya guna dari sekumpulan barang eh, di mana fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independen mengandung pengertian bahwa daya guna dari X1 tidak berpengaruh oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, dan sebaliknya. Nah, di dalam pendekatan kardinal, yang digunakan adalah pendekatan guna batas atau marginal utility. Marginal utility ini adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Jadi contohnya adalah misalnya tadi kan si A ketika dia mengkonsumsi satu gelas air pada saat dia haus, dia masih merasa belum puas gitu, masih merasa haus. Kemudian dia menambah menjadi 3 gelas. Nah, 3 gelas ini adalah dikatakan sebagai marginal.
Artinya ketika dia mengkonsumsi 3 gelas, ada tambahan kepuasan kan dari dia mengkonsumsi 1 gelas. Nah, kemudian dia masih merasa haus. Kemudian ketika dia merasa haus lagi, dia tambah lagi menjadi 5 gelas. Nah, ketika 5 gelas, maka dari gelas yang ketiga ke gelas yang kelima ada tambahan kepuasan tuh yang diterima oleh individu ketika mengkonsumsi air mineral tersebut. Nah, itu adalah dikatakan sebagai marginal utility. Nah, marginal utility ini diturunkan dari total utility, di mana total utility ini adalah menunjukkan jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai jumlah barang. Jadi kalau kita nyatakan di dalam suatu persamaan fungsi, maka total utility ini adalah fungsinya seperti ini. Total utility ini adalah fungsi dari jumlah barang S1, kemudian jumlah barang S2 sampai jumlah barang seterusnya. Nah, apabila hanya ada satu barang yang dikonsumsi, jadi konsepnya di dalam kardinal hanya ada satu barang yang dikonsumsi. Nah, ketika tersebut maka dapat disederhanakan fungsi dari total utility adalah TU ini total utility di mana fungsinya terhadap X. X ini adalah jumlah barang. Nah, berdasarkan dari fungsi total utility yang di atas ini, maka dapat diturunkan adalah rumus dari marginal utility. Nah, rumus dari marginal utility ini adalah MU. MU ini adalah marginal utility di mana dia merupakan turunan daripada delta TU dibagi dengan per delta X gitu. Jadi total utility ini adalah fungsi utilitas. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin banyak barang S yang dibeli, maka semakin tinggi tingkat kepuasan. Namun, sampai pada titik maksimum, tambahan barang S yang dikonsumsi oleh konsumen justru akan menurunkan kepuasan konsumen. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Gosen yang pertama bahwa jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasan akan semakin turun. Nah, kita bisa lihat ya nih ya. Ini tadi kan air. Nah, pada saat misalnya si A itu mengkonsumsi, katakanlah kita sebut tadi adalah 1 gelas air. Nah, kepuasannya yang diterima si A adalah pada saat 6. Nah, kemudian dia menambah lagi jumlah airnya yang dikonsumsi gelasnya, yaitu 3. Nah, ketika dia tambah menjadi 3, kepuasannya meningkat menjadi 11. Nah, kemudian dia tambah lagi menjadi 5. 5 itu kepuasan si A menjadi tetap bertambah gitu ya, sampai kepuasannya adalah 15. Nah, di level ini, pada saat kepuasan, katakanlah pada saat kepuasan si A mengkonsumsi 15 gelas air, katakanlah seperti itu, maka kepuasan yang diterima adalah sebanyak 21. Nah, kepuasan pada saat 21 ini adalah kepuasan maksimum yang diterima oleh A ketika dia haus, dia ingin mengkonsumsi sejumlah air atau sejumlah gelas air, yaitu sebanyak 15. Nah, ketika si A mau menambah lagi gelas ke-16 lah seperti itu, maka kepuasan terima si A itu bukan tak menambah, tetapi dia malah turun. Nah, ini yang dikatakan tadi asumsi ya tentang definisi dari diminishing of return, di mana semakin ditambah ketika konsumen sudah mencapai titik kepuasan, bukannya kepuasannya bertambah, melainkan kepuasannya semakin turun. Sedangkan marginal utility, kalau kita lihat, marginal utility ini menunjukkan semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka daya guna marginal atau tambahan kepuasannya semakin berkurang, bahkan setelah mencapai titik tertentu menjadi negatif. Nah, ini dia adalah gambar dari marginal utility. Kenapa dia menjadi negatif? Ini ya, ini kan garis yang di bawah ini merupakan garis daripada marginal utility. Nah, marginal utility kan kalau kita lihat tadi secara rumus, dia adalah delta TU dibagi dengan delta TU dibagi dengan delta X gitu ya. Artinya kan secara definisi marginal utility itu adalah selisih antara penambahan dari kepuasan yang diterima dibagi dengan jumlah barang yang dikonsumsi gitu ya, selisih. Nah, kenapa ketika dia sudah maksimum, MU-nya itu akan sama dengan 0. Artinya kalau kita sudah maksimum, ketika kita haus, kita sudah tidak mau konsumsi lagi, kita sudah puas, maka tidak akan ada lagi namanya penambahan-penambahan. Nah, ketika dipaksakan oleh individu tersebut, maka yang ada adalah marginal utility-nya akan menjadi negatif. Kenapa? Karena kepuasannya juga semakin turun.
Jadi, keseimbangan satu jenis barang artinya apabila harga barang X adalah PX, maka pengeluaran konsumen pada barang X adalah PX dikali X. Nah, anggapan fungsi utilitasnya adalah U atau utility X, maka dapat dicari dari nilai guna maksimumnya, yaitu selisih terbesar antara UPX dan PX kali X-nya. Sehingga dapat dicari adalah maksimum daripada M sama dengan UX dikurangi PX kali X. Jadi inilah adalah syarat ketika misalnya kita disuruh mencari keseimbangan utilitas pada satu jenis barang, di mana MUX sama dengan PX. Nah, keseimbangan satu jenis barang artinya adalah keseimbangannya terjadi jika daya guna marginalnya sama dengan harga. Nah, tambahan kepuasan diperoleh konsumen harus sama dengan sejumlah pengorbanan, yaitu uang yang didapat dibelikan barang lain, yaitu sebesar PX. Nah, berdasarkan aksioma bahwa nilai guna marginal akan turun karena bertambahnya jumlah barang dikonsumsi, maka fungsi permintaan X dapat diturunkan sebagai berikut. Nah, ini dari fungsi utility tadi, fungsi total utilitas dan marginal utilitas, maka dapat diturunkan yang namanya fungsi dari permintaan. Nah, makanya sebenarnya fungsi permintaan itu, kurva daripada permintaan, itu berasal dari teori perilaku konsumen. Nah, ini adalah untuk keseimbangan dua jenis barang. Nah, untuk keseimbangan dua jenis barang, maka kita harus melihat adanya dua barang yang dikonsumsi, yaitu barang X1 dan barang X2. Dan utilitasnya adalah kita bisa lihat sini, untuk fungsinya U sama dengan F X1, X2 atau U sama dengan U kali X1 ditambah U kali X2. Sedangkan untuk anggarannya atau pengeluaran konsumen itu menjadi I ini adalah budget line atau anggaran, PX1, P1 ini adalah harga dikalikan dengan X1 ditambah PX2 dikalikan dengan X2. Nah, sedangkan maksimum dari kepuasan konsumennya itu akan menjadi M sama dengan utility kali X1 ditambah dengan utility X1 dikali lambda, kemudian buka kurung I dikurang PX1 dikali X1 kurang PX2 kali X2. Jadi syarat maksimum dari keseimbangan dua jenis barang kita bisa lihat pada persamaan di bawah ini dengan turunan pertamanya maka sama dengan 0. Syarat dari keseimbangan dua jenis barang yang pertama, jika kepuasan konsumen akan dicapai, konsumen akan membelanjakan uangnya jika MUX1 per MUX1 per PX1 sama dengan MUX2 per PX2. Dan dalam hal ini, MUX1 adalah marginal utility dari barang S1 terakhir, sehingga MUX2 adalah marginal utility dari barang S2 terakhir. Yang kedua, karena konsumen mempunyai pendapatan yang terbatas, maka harus dipenuhi juga syarat I sama dengan PX1 dikali X1 ditambah PX2 kali X2, di mana I ini adalah pendapatan konsumen. Jadi, peta dari konsep perilaku sekarang kita membahas tentang perilaku konsumen menggunakan pendekatan ordinal. Tadi kan pendekatan kardinal. Nah, kalau untuk pendekatan ordinal, ini ada pendekatan ordinal, kemudian asumsinya ada kurva inferensi, kurva garis anggar, kemudian ada perubahan harga dan barang serta pendapatan, ada keseimbangan konsumen dan reaksi perubahan harga, barang dan perubahan pendapatan nominal. Untuk pendekatan ordinal, yaitu menunjukkan daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Jadi di dalam pendekatan ordinal ini ada dua jenis barang yang dikonsumsi oleh konsumen, ya. Jadi kita konsumen dihadapkan pada pilihan untuk mengkonsumsi dua jenis barang dengan dibatasi garis anggaran atau budget yang kita miliki. Nah, dalam pendekatan ordinal itu ada pendekatan yang dipakai, yaitu mengenai kurva indifferent curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Intinya tadi, ketika kita mengkonsumsi dua jenis barang, maka konsumen ini akan mencapai pada tingkat kepuasan yang sama dengan dibatasi garis anggaran.
Nah, asumsi dari pendekatan ordinal yang pertama adalah konsumen rasional. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecil daya guna. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah yang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang kelima, konsumen konsisten. Artinya, bila A yang dipilih lebih daripada B, maka A lebih disukai daripada B dan tidak berlaku sebaliknya bila B lebih disukai daripada A. Nah, kemudian keenam berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Nah, ini adalah gambar daripada kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini ada asumsinya. Yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kita bisa lihat ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan implikasinya antara barang harus terjadi trade-off dan atau saling meniadakan. Kemudian bentuknya cekung ke arah titik origin. Ini ya, cekung ke arah titik origin. Kemudian yang ketiga tidak saling berpotongan. Kita bisa lihat ya, tidak saling berpotongan. Dan hal ini berlaku asas transitif di atas. Masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Nah, ini ada tingkat kepuasan indifferent kurva yang pertama, kurva yang kedua, dan kurva yang ketiga. Dan tiga jenis kurva indifferent ini memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, yang keempat, kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva indifferent yang rendah. Artinya, yang paling tinggi ini kan adalah IC3. IC3 ini kan adalah indifferent curve. Maka kurva indifferent curve yang ketiga ini adalah kurva indifferent yang lebih tinggi dan lebih disukai oleh konsumen. Ini adalah garis anggaran. Nah, garis anggaran ini atau bahasa lainnya adalah budget line. Nah, budget line ini menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Nah, garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu. Ini adalah garis anggaran ya. Kemudian secara rumus, apabila pendapatan konsumen dialokasikan untuk membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen dapat ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Kenapa ada X dan Y berbeda dengan kardinal? Kardinal kan tadi rumusnya sampai I sama dengan X dikali PX, karena kan hanya satu jenis barang yang dikonsumsi ya. Nah, sedangkan di dalam ordinal ada X dan Y, artinya ada dua jenis barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, I ini menunjukkan apa? I ini adalah menunjukkan pendapatan konsumen, X ini menunjukkan barang X yang dibeli, kemudian PX ini adalah menunjukkan harga dari barang X, kemudian Y ini adalah jumlah barangnya yang dibeli, dan PY adalah jumlah harga dari barang Y. Nah, keseimbangan konsumen untuk di dalam ordinal, pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. Sehingga rumusnya adalah MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Sehingga kepuasan konsumen optimum kita bisa lihat dari titik perpotongan di sini. Artinya kalau di dalam ordinal, kepuasan konsumen dicapai pada saat kurva garis anggaran budget line bersinggungan dengan kurva indifferent. Nah, kita bisa lihat IC1 titik A, kan kurva indifferentnya ada di IC1. Tetapi kepuasan konsumennya belum optimal, ya. Sama dengan titik B. Nah, titik C ini sudah mencapai optimum karena kurva indifferentnya bersinggungan dengan garis anggar. Nah, sedangkan titik D, nah ini melebihi garis anggaran, artinya kurva indifferentnya juga belum maksimum. Sehingga kalau berlebih, kepuasan konsumennya di atas, tetapi budget yang dimiliki oleh konsumen masih di bawah. Nah, maka kepuasan optimum yang dicapai oleh konsumen adalah pada titik C. Baik, demikian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan lanjut di kolom komentar.